Oke, baik. Jadi sekali lagi kita selamat pagi para jemaat sekalian, dan kita akan memulai acara sekolah minggu dewasa kita. Kita akan kembali melihat tentang Hizkia. Nah, ini sudah kita lihat 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Minggu lalu kita tidak ada karena kita ada Hud dan Natal. Oke, tapi kita mau mulai lagi, dan sebelum kita mulai saya minta kita berdoa, minta Pak Jefferson kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi ini kami mendapat kesempatan untuk bersekutu, dan Tuhan pimpin kami untuk kami mendapatkan pelajaran. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik. Ya, oke. Nah, kita belajar tentang Hizkia. Terakhir kita sudah isi sampai nomor berapa? Nomor 3 ya. Tapi sebelumnya, mari kita mengingat dulu siapa Hizkia. Hizkia adalah seorang raja tentunya. Ya. Salah satu raja yang Alkitab banyak sebutkan. Ya. Tapi dia berasal dari dinasti Daud. Dan kita sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajari tentang dinasti Daud ini. Dan dinasti Daud adalah dinasti yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Dinasti Daud. Masih ingat nggak? Ini CCA sudah lewat, tapi siapa tahu masih ingat. Habis Daud siapa nih? Ini masih gampang ya. Apa? Salomo. Kalau Daud nomor 1, berarti Salomo nomor 2. Yang ketiga adalah Rehabeam. 4 adalah Abiya atau Abiam. Ya, di Tawarik disebut Abiya. Kemudian nomor 5 adalah Asa. Ya, Asa. Nomor 6 adalah Yosafat. Nomor 7 habis Yosafat adalah Yoram. Habis Yoram, Ahazia. Lalu habis Ahazia, Yoas. Nah, ini sempat ada suatu disrupsi, masih ingat ya? Yaitu sempat beberapa tahun dikup oleh ratunya, waktu itu namanya adalah Atalia. Ya, Atalia ini bukan dari dinasti Daud. Atalia ini dari dinasti Omri, anaknya Ahab. Oke. Kemudian Yoas tadi, habis Yoas siapa? Amazia. Ya. Ini papahan masih ingat ya? Yang lain ingat nggak nih? Gitu ya. Habis Amazia siapa? Azaria atau Uzia. Ya. Uzia atau Azaria, nama lainnya. Nomor 12 adalah Yotam. Kemudian Ahaz. Baru yang ke-14 adalah Hizkia. Ya. 14 adalah Hizkia. Jadi Hizkia adalah raja ke-14 dalam dinasti Daud. Nah, dalam dinasti Daud. Dia adalah raja ke-14 dalam dinasti Daud. Dan kalau kita lihat daftar ini, yang mana yang baik ya, disebut baik, yang mana yang disebut tidak baik oleh Tuhan, yang mana yang Tuhan bilang dia hidup berkenan ya, dia melakukan apa yang benar ya, yang mana yang Tuhan bilang oh dia tidak hidup dengan benar. Kalau hidup benar kita kasih tanda centang, kalau hidupnya tidak benar kita kasih tanda X misalnya, gitu kan. Daud oke, dia hidup benar ya. Salomo gimana? Salomo ini agak-agak ini ya. Oke, kita mungkin masih bisa hitung benar lah ya. Masih hitung benar ya. Walaupun ya ini mengarah ke X belakangan. Tapi yang jelas Rehabeam apa? Dikatakan tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Abia tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu Asa benar di hadapan Tuhan.
Oke, Yosafat benar. Nah, lalu Yoram tidak benar. Ahazia tidak benar. Ini kok kayak mulai ada pola ya? Benar, benar, nggak benar, ya. Benar lagi, nggak benar lagi, gitu, ya. Kayaknya susah untuk kayak tiga kali beruntun gitu, ya. Nah, tetapi di sini kita akan lihat Yoas ini mirip-mirip Salomo gitu, ya. Jadi awalnya benar dia, tapi katanya dia berlaku apa yang benar semasa hidupnya Yoyada. Nah, benar. Amazia benar. Ini juga agak ada tanda tanya. Jadi benernya ada tanda tanya nih. Benar tanda tanya, ya. Karena dia juga awalnya benar, tapi tengah-tengah dia ngaco. Ya. Uzia benar. Nah, mulai ada 3 kali berturut-turut. Tapi tanda tanya punya semuanya. Uzia ini tanda tanyanya di akhir sekali, ketika dia mencoba untuk menjadi imam juga, ya. Lalu dia kena kusta, tapi ya oke lah, ya. Lalu habis itu Yotam benar nggak? Benar, ya. Wow, kita mulai senang nih, puji Tuhan, ya, walaupun benernya nggak, masih ada tanda tanya, tapi minimal secara umum benar, kan? Ini sudah keempat benar, tapi ternyata tidak bisa bertahan lama juga, karena Ahaz ternyata tidak benar. Nah, Ahaz ternyata tidak benar. Sehingga ini memimpin kita kepada Hizkia di sini. Nah, Hizkia ini kita sudah bilang dia adalah selain Daud dan Salomo, di seluruh raja-raja dan tawarik, Hizkia adalah raja yang paling banyak dibahas. Nah, ini menunjukkan kepentingan dia, ya, karena Alkitab kita sudah begitu tebal, ada begitu banyak hal yang Tuhan mau kasih tahu sama kita, tentu tidak mungkin semuanya Tuhan tulis, kan? Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab adalah yang benar-benar penting untuk kita, ya. Ada banyak raja-raja ini yang cukup lama memerintah, seperti Uzia dia memerintah lama ini, 52 tahun, ya. Tapi catatan Tuhan tentang dia sedikit, tidak terlalu banyak, kan? Jadi tetapi Tuhan menyisihkan, ya, cukup banyak pasal, ya, di dalam Alkitab untuk berbicara tentang Hizkia. Nah, berarti Hizkia adalah tokoh yang penting bagi kita untuk kita ketahui, dan ternyata dia adalah raja yang benar di sini, ya. Nah, kita sudah melihat, coba kita buka di dalam 2 Tawarik, jadi, ya. Kita buka dalam 2 Tawarik. Kita sudah melihat, kita sudah baca tentang Hizkia di 2 Raja-Raja di 2 minggu lalu. Jadi kita mau melihat di 2 Tawarik sekarang. Hizkia itu dibahas dari pasal 29 sampai dengan pasal 32. Nih. Dan Hizkia adalah raja yang benar, dia raja yang mengasihi Tuhan. Dia berbuat apa yang benar, bahkan sangat spesifik dikatakan dia berbuat benar, ada tambahan, yaitu persis seperti katanya apa? Daud bapak leluhurnya, ya. Dia melakukan apa yang benar di 2 Tawarik 29 ayat 2 misalnya, dia melakukan yang benar di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Jadi dia dibandingkan dengan Daud. Dan ini adalah suatu pujian yang sangat tinggi, ya, karena Daud Tuhan bilang adalah seseorang yang sesuai dengan hatiku, Tuhan bilang. Ya. Nah, kemudian minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah bahas bahwa itu di poin 3, ya. Poin 3 kan sudah kita isi. Hal pertama yang dilakukan Hizkia adalah membuka dan memperbaiki bait suci. Dan ini memberitahu kita bahwa raja-raja yang benar, rata-rata raja yang benar, kalau kita lihat, itu pasti dia peduli dengan bait suci. Dia peduli dengan bait suci. Dia mau melakukan sesuatu untuk bait suci. Dan ini dimulai dari Daud sendiri. Dan kontrasnya sangat besar antara Daud dengan Saul misalnya, sebagai raja pertama, ya. Di mana Saul tidak peduli, ya.
Di zaman Saul, tabut Tuhan ditelantarkan. Tetapi begitu Daud menjadi raja, lalu dia dapatkan Yerusalem, dia langsung berpikir apa? Saya mau memindahkan bait Tuhan ke tempatku. Saya mau dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi ada suatu kerinduan bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mereka mau dekat dengan pusat penyembahan pada waktu itu. Ya. Tiang penopang dasar kebenaran pada waktu itu. Yang pada waktu itu adalah kemah suci, dan kemudian setelah Salomo bikin akhirnya menjadi bait suci. Ya. Dan di masa perjanjian baru sekarang ini, pusat penyembahan bukan lagi di lokasi tertentu, tapi di jemaat. Ya, di jemaat, dan jemaat ini bisa berkumpul di berbagai tempat. Ya. Tapi Tuhan ingin orang-orang percaya berkumpul di dalam jemaat-jemaatnya. Oleh karena itu, orang Kristen yang lahir baru, ya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti dia mau berjemaat. Dia pasti mempedulikan adanya eklesia-eklesia, jemaat-jemaat yang alkitabiah. Oke, itu yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, lalu kita masuk ke dalam poin nomor 4. Ya. Poin nomor 4. Salah satu contoh keseriusan Hizkia dalam mengikut Tuhan adalah bagaimana ia mengadakan perayaan Paskah secara nasional. Perayaan Paskah secara nasional, dan ini bisa kita lihat di pasalnya yang ke-30. Ya. Coba kita lihat, dan saya akan bacakan beberapa ayat dalam perikop ini, 2 Tawarik pasal yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Nah, perhatikan ya, dia mengirim pesan pada seluruh Israel dan Yehuda. Dia kan raja atas Yehuda, dia raja atas selatan. Tapi rupanya dia tidak dan sebenarnya hubungan antara Israel dengan Yehuda selama banyak tahun itu sangat ini, kadang-kadang banyak permusuhan gitu. Ya, nah, kita lihat di sini. Nah, kalau ini kira-kira Yehuda di bawah sini, Israel di atas sini. Ya. Dan di zaman mereka ini kadang-kadang mereka berteman, ya, kadang-kadang mereka bermusuhan. Mereka sempat berteman, misalnya, mereka sempat bermusuhan di zamannya Rehabeam, karena waktu itu Yerobeam memberontak. Tapi kemudian diperbaiki lagi, akhirnya jadi teman di zamannya Yosafat, karena Yosafat berbesan dengan Ahab. Nah, tapi itu aliansi yang kurang bagus, sebenarnya. Tapi mereka sempat berteman, gitu. Ya, lalu tapi kemudian bermusuhan lagi. Di sini bermusuhan sampai di zamannya Ahaz, bahkan masih ingat, Israel bergabung dengan Syria di sini. Nah, Aram. Israel bergabung dengan Syria. Ya, jadi Pekah katanya ya. Pekah bergabung dengan Rezin. Lalu mau menyerang Ahaz di Yehuda di sini. Jadi ada banyak sejarah antara Israel dan Yehuda. Tapi ketika Hizkia naik tahta, Hizkia menyaksikan sendiri Israel diangkut oleh Asyur. Ya. Israel dihabisin oleh Asyur. Dan akhirnya Hizkia, dia menjadi seorang dengan visi rohani yang benar. Dia tidak lagi menganggap Israel itu sebagai musuhnya, padahal bapaknya menganggap Israel sebagai musuh. Ya, makanya bapaknya Ahaz waktu itu minta tolong sama Asyur untuk kalahkan Syria dan Israel. Tapi Hizkia tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tapi melihat mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Ya, membutuhkan kebenaran. Dan demikian juga mestinya kita hari ini. Ya, kita diingatkan firman Tuhan berkata, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Dan sekalipun misalnya ada orang-orang yang menganiaya kita, ya, katakanlah misalnya orang dari agama lain, ya kita di Indonesia, kita tahu kita adalah kaum minoritas, gitu kan? Kadang-kadang dipersulit, ya, izin gereja dipersulit. Ya. Dan ini bukan teori saja, ya, ada banyak teman-teman GBIA kita yang lain yang sudah mengalami, gitu. Ya. Tetapi kita harus paham bahwa musuh kita bukanlah orang-orang itu. Kita tidak berkata kepada misalnya orang Muslim, ini musuh saya. Kita tidak berkata pada orang Hindu, oh ini musuh saya. Tidak. Ya, karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Mereka bukan musuh kita sebenarnya.
Musuh kita adalah iblis. Nah, iblis bisa menggunakan banyak manusia, ya. Tetapi orang-orang ini sebenarnya mereka bisa bahkan menjadi kembali ke pihak Tuhan kalau mereka menerima kebenaran. Ya. Oleh karena itu mereka membutuhkan kebenaran. Ya, mereka membutuhkan Injil. Ya. Nah, Hizkia paham bahwa orang-orang Israel membutuhkan kebenaran. Ya, jadi adalah kesalahan kenapa kalau di utara di sini raja pertamanya kan Yerobeam. Kenapa Tuhan selalu balik lagi melakukan kesalahan Yerobeam bin Nebat, melakukan kesalahan Yerobeam bin Nebat? Karena kesalahan Yerobeam bin Nebat bukan kesalahan yang hanya satu kali saja, tapi kesalahan yang menjerumuskan satu bangsa untuk seterusnya. Karena ketika dia membuat lembu emas ya di Bethel dan di Dan, dia dia memotong ya, supaya bangsanya tidak lagi pergi ke tiang penopang dasar kebenaran, yaitu bait suci pada waktu itu yang ada di Yehuda. Ya, sehingga perlahan-lahan ya mereka akan makin lama makin sesat dan makin sesat. Ya, tidak terjadi dalam satu generasi, tapi Anda bisa bayangkan ini sudah berapa generasi raja di sini. Dan yang di utara juga sudah terjadi berapa generasi raja. Ya, dan akhirnya mereka sudah sesat sama sekali. Nah, coba balik lagi sini, 2 Tawarik pasal 30. Ya. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel di utara, Israel di utara. Dan Yehuda juga menulis surat kepada Efraim dan Manasye. Jadi suku yang dominan di Israel adalah suku Efraim. Itu suku dominannya, Efraim dan Manasye. Jadi keturunan Yusuf. Ingat, Yakub punya 12 anak laki-laki. Ya. Dan yang diangkat menjadi anak sulung, ya, yang memperoleh hak kesulungan siapa? Yusuf. Ya, Yusuflah yang dianggap sulung. Nah, sulung pada masa itu tidak selalu harus yang pertama lahir, walaupun biasanya sih yang pertama lahir, gitu ya. Tapi tidak selalu, ya, karena seorang ayah bisa kasih hak kesulungan pada yang lain. Hak kesulungan itu bicara mengenai warisan sebenarnya pada waktu itu. Ya. Jadi Yusuf yang dianggap sebagai sulung di situ. Nah, sehingga memang antara Yusuf dengan Yehuda sering ada ini siapa yang lebih jago gitu. Ya, karena Yehuda akhirnya mencuat. Ya. Nah, Yehuda atau Yusuf yang pegang kendali, gitu kan? Oke, jadi menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Dan ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Yerobeam. Yerobeam malah mau umatnya jangan datang ke Yerusalem karena masalah politik. Kalian jangan ke Yerusalem. Kalau kalian sering-sering ke Yerusalem, kalian akan nanti kalian akan akan memberontak terhadap aku. Itu ketakutan Yerobeam. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya malah Israel hancur total. Gitu. Hancur total, dihancurkan oleh Asyur. Ya, jadi kadang-kadang begini, kita berpikir, Yerobeam berpikir, saya tidak mau bangsa saya ke Yerusalem, karena kalau bangsa saya ke Yerusalem, saya akan kehilangan negara saya akan kehilangan kekuatan saya. Tuhan bilang, kalau kamu tidak melakukan yang benar, kamu malah akan, bukan hanya kamu, seluruh Israel akan hancur. Nah, kadang-kadang kita membuat keputusan-keputusan dengan sangat jangka pendek sekali. Ya. Kita berpikir misalnya, demi pekerjaan saya harus menjauh dari kebenaran. Demi pasangan hidup saya harus menjauh dari kebenaran. Ya, dan macam-macam lagi yang lain. Demi ini dan demi itu saya harus menjauh dari kebenaran. Oke, kamu pikir seperti itu. Dan mungkin secara jangka pendek kita pikir, oh ya, bisa. Tapi kita bisa kehilangan semuanya. Dan Israel kehilangan semuanya. Mereka harus hilang sebagai satu bangsa, hancur gitu, ya, ditawan, dibuang oleh Tuhan. Ya, karena mereka membuat suatu keputusan politik ya, untuk menjauhkan diri dari tiang penopang dasar kebenaran pada waktu itu. Tapi di sini Hizkia undang lagi, ya, ayo datang, dan ayo datang. Oke, ayat yang kedua. Raja bersama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem memutuskan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Nah, kalau kita masih ingat, Paskah itu mestinya dirayakan pada bulan keberapa?
pada bulan pertama, yaitu namanya bulan Nisan. Ya. Tapi mereka rayakan pada bulan kedua. Kenapa? Ayat 3. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang memadai dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Keputusan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka membuat ketetapan untuk diumumkan di seluruh Israel dari Beersheba ini ya, Beersheba itu paling selatan, sampai Dan itu paling utara. Ya, jadi dari Beersheba sampai Dan. Karena Israel itu memanjang. Jadi biasanya kalau dia ngomong itu pasti dari utara ke selatan. Itu seperti kalau Indonesia bilang dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia kan landscape bentuknya, gitu kan? Apa namanya ini ya? Membujur melintang lah begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Israel dia memanjang. Jadi orang selalu bilang, kalau kita bilang dari Sabang sampai Merauke, mereka bilang dari Beersheba sampai Dan. Ya, dari selatan sampai utara. Agar semua datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena belum banyak yang merayakannya sebagaimana tertulis. Lalu berangkatlah para kurir ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin. Sesuai dengan perintah raja, mereka mengatakan, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel." Israel nama lain Yakub. "Maka ia akan kembali kepada yang tersisa dari antara kamu, mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur." Ya, perhatikan teologinya Hizkia di sini ya. Katanya apa? Berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepadamu. Nah, ini berarti bahwa Tuhan meresponi manusia nggak? Tuhan meresponi manusia. Ya. Jadi manusia berbuat begini, Tuhan bisa merespon manusia, menanggapi manusia. Manusia menjauh dari Tuhan, Tuhan bisa menjauh dari dia. Manusia mendekat kepada Tuhan, Tuhan, aku akan mendekat kepadamu. Ya. Kalau kamu kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu, Tuhan bilang. Ya. Nah, kenapa saya mau menekankan ini? Karena ada suatu pandangan yang salah tentang kemahaberdaulan Tuhan. Ya, kita percaya Allah berdaulat, tapi ada suatu pandangan yang salah tentang kedaulatan Tuhan, yaitu di dalam Calvinisme dan lain sebagainya, yang seolah-olah Tuhan itu, mereka tidak memperbolehkan Tuhan merespon manusia. Jadi kalau Tuhan merespon manusia, seolah-olah Tuhan itu pasif dan kurang berdaulat menurut mereka. Gitu ya. Jadi, wah kok Tuhan sepertinya tergantung manusia gitu. Ya, kalau manusianya bertobat, maka Tuhan akan lakukan ini. Kalau manusia tidak bertobat, maka Tuhan akan lakukan. Jadi sepertinya tindakan Tuhan itu tergantung sama manusianya. Itu. Ini dalam konsep mereka. Ya. Jadi dan menurut mereka itu Tuhan jadi kurang berdaulat seperti itu. Nah, kalau Tuhan, manusia bikin A, Tuhan bikin begini, manusia bikin B, Tuhan bikin begini, itu kurang berdaulat. Tapi sebenarnya enggak juga. Sebenarnya kita bilang Tuhan berdaulat karena sistem ini adalah sistem yang Tuhan sendiri ciptakan. Artinya Tuhan merespon manusia itu bukan karena dia terpaksa merespon, tapi karena memang dia merancang sistem seperti itu. Ya. Dialah yang merancang sistem seperti itu. Dialah yang merancang adanya kehendak bebas. Dialah yang merancang adanya manusia yang berkepribadian yang bisa mengambil keputusan dan kemudian Tuhan akan menanggapi keputusan itu. Gitu. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, teologinya Hizkia dan zaman itu ya tidak sama dengan Calvinisme di sini ya. Mereka bilang, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, maka ia akan kembali kepadamu." Nah, dan ini bukan hanya di satu ayat ini tentunya ya. Ada begitu banyak di Alkitab ya, Tuhan berbicara seperti itu. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi Tuhan merespon ketika orang datang kepadanya. Ayat 7. "Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang tidak setia kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Betapa mengerikan mereka dibuatnya, seperti yang kamu lihat sendiri." Jadi ingat, peristiwa ini terjadi sesudah Israel dibuang ini. Jadi yang hebat-hebat Israel sudah dibuang, jadi sisa yang lemah-lemah. Nah, yang terhadap yang sisa-sisa inilah Hizkia berkata. Ayat 8, "Sekarang
janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, dan beribadalah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala berbalik darimu. Sesungguhnya apabila kamu kembali kepada Tuhan, saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka. Bicara mengenai Asyur, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Nah, jadi Hizkia dan semua yang lain masih berpendapat kalau Tuhan bisa membuang Israel, Tuhan bisa kembalikan mereka lagi. Nah, itu benar. Itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Sehingga mereka kembali ke negeri ini, sebab Tuhan Allahmu adalah pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya darimu apabila kamu kembali kepadanya. Ketika para kurir itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Jadi mayoritas Israel walaupun sudah mengalami pembuangan, tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, sehingga itu membenarkan hukuman Tuhan atas mereka. Nah, kadang-kadang ada orang bertanya tentang neraka. Kenapa Tuhan kok bisa ada Tuhan yang Maha Kasih? Kenapa bisa ada menciptakan neraka? Neraka itu adalah tempat perpisahan dari Tuhan. Ada banyak gambaran tentang neraka. Neraka disebut lautan api. Tapi neraka juga disebut sebagai kegelapan yang di luar. Neraka juga disebut tempat ada kertakan gigi. Jadi, dan banyak orang bilang, kok Tuhan bisa taruh orang di neraka dan di neraka terus lagi, sampai selama-lamanya. Poinnya adalah bahwa orang yang di neraka nanti, mereka tidak akan di neraka itu lalu mereka bertobat gitu. Tidak. Orang yang di neraka itu di sana dan mereka akan terus menentang Tuhan. Mereka terus menentang Tuhan dalam hati mereka. Dan karena kita melihat orang Israel dihukum saja, mereka tetap melawan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, mereka tetap melawan Tuhan. Mereka diolok-olok. Ayat 11. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulun merendahkan hati dan datang ke Yerusalem. Ada remnant, ada sisa di sini. Di Yehuda nyatalah juga tangan Allah menyatukan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berkumpullah banyak orang di Yerusalem untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan kedua. Suatu jemaah yang sangat besar. Nah, tentu kita harus paham ya bahwa tadi kan disebut Paskah, sekarang disebut hari raya roti tidak beragi. Kadang-kadang ada yang bingung, ini Paskah atau hari raya tidak beragi? Karena itu satu paket. Paskah itu selalu diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Mereka segera menyingkirkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Semua mezbah pembakaran dupa juga disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian mereka menyembelih domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Para imam dan orang Lewi menjadi malu, lalu mereka menguduskan diri dan membawa kurban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut aturan yang berlaku bagi mereka sesuai dengan Taurat Musa abdi Allah. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang Lewi. So banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan diri. Orang Lewi lah yang harus menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Nah, pada masa itu ketahiran seseorang itu masih bersifat seremonial. Jadi mereka harus membasuh diri. Mereka tidak boleh kena kepada mayat, tidak boleh kena kepada binatang yang mati dan lain sebagainya. Jadi ada yang tidak tahir, tidak tahir. Sebenarnya sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar dan Zebulon tidak menahirkan diri, karena mereka ini sudah lama nih nggak jelas, mereka udah di rimba rohani, gitu kan. Lalu tiba-tiba mereka diajak datang, sebagian mau datang, tapi mereka masih secara seremonial nggak benar sebenarnya. Mereka memakan Paskah tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka demikian. Kiranya Tuhan yang baik itu mengampuni semua orang
yang dengan sepenuh hati mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun mereka tidak memenuhi aturan ketahiran tempat kudus. Nah, ayat 20, Tuhan mendengarkan Hizkia dan memulihkan bangsa itu. Wow, ya, luar biasa. Jadi mereka tidak sepenuhnya mengikuti aturan Musa, aturan ketahirannya. Dalam banyak hal pelaksanaan Paskah yang dilakukan Hizkia ini dalam banyak hal tidak sempurna sebenarnya. Satu, mereka sudah lakukan di bulan kedua, bukan bulan pertama. Oke, ya. Lalu ada yang tidak tahir dan lain sebagainya. Ya. Tapi Hizkia berdoa sama Tuhan. Hizkia minta sama Tuhan, Tuhan, karena orang-orang ini mencari Engkau, ya, tolong ampunilah mereka karena kesalahan mereka. Dan Tuhan mendengarkan Hizkia rupanya. Ya. Nah, jadi ini memberitahu kita, walaupun kita sering bilang di PL Perjanjian Lama, ini kan ibadahnya apa? Simbolik. Ya. Tetapi sekalipun dalam ibadah yang simbolik pun, sebenarnya Tuhan sangat-sangat mementingkan hati seseorang. Tuhan mementingkan hati seseorang, begitu ya. Jadi kalau ada kesalahan simbolik pun, ya, kalau dia hatinya benar, ya, itu Tuhan bisa mengampuni. Tuhan bisa mengampuni. Nggak usah jauh-jauh. Leluhurnya Hizkia, Daud. Ada satu hal yang Tuhan Yesus selalu kutip. Daud pernah makan roti yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh imam. Waktu dia lari dari Saul, lalu dia pergi ke ke imam waktu itu, ya. Lalu dia minta roti, dikasih roti ini hanya untuk imam, ya, tapi nggak apa-apa, dia makan. Ya, dan karena memang sebenarnya simbolik ini pun sebenarnya hanyalah untuk melambangkan sesuatu yang esensial, gitu. Dan Tuhan melihat hatinya. Oleh karena itu, di sini Hizkia doa sama Tuhan. Ya. Apalagi di zaman Perjanjian Baru sekarang yang memang sudah ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam roh dan kebenaran, gitu ya. Dalam roh dan kebenaran, maka lebih lagi, ya, kita harus memastikan hati kita benar, bukan hanya tampak luar saja. Beda. Bukan? Ya, boleh Pak Budi. Apa pertanyaannya? Ya. Itu harus imam yang kita pantai. Tapi kok raja minta ampun? Oke. Baik. Ini biar saya ulangi pertanyaannya supaya masuk ke ini ya, rekaman kita. Pak Budi bertanya, bukankah mestinya tugas imam untuk meminta ampun untuk bangsanya, gitu ya? Benar, imam punya tugas itu, ya, tetapi siapapun boleh minta ampun untuk bangsanya. Ya, karena apalagi dia dalam posisi mewakili bangsanya. Ya. Raja mewakili bangsa nggak? Raja ada mewakili bangsa, dia kan pemimpin bangsa. Gitu. Nah, imam juga mewakili. Ya. Nah, kalau imam meminta ampun sama Tuhan, itu ada prosedurnya, yaitu pada hari pendamaian. Ya. Yang dimaksud oleh Pak Budi ini, yang pada bulan ke-7, hari ke-10 yang disebut sebagai Yom Kippur. Yom Kippur, yaitu hari Kippur itu penebusan lah, hari penebusan, hari pendamaian, gitu kan? Ini yang 1 tahun sekali imam besar masuk ke ruang maha suci. Lalu dia harus mendamaikan pertama dosa dia, lalu kedua dosa umatnya, begitu. Ya, memang benar ini tugas imam, ya. Tapi ini adalah tugas pendamaian imam yang secara seremonial juga, begitu. Sedangkan Paskah mereka kan mereka bikin di bulan kedua. Bulan kedua tanggal 14. Ya. Jadi kalau mau tunggu sampai bulan 7 ini imam besar segala macam, ya, agak lambat ya. Ya, jadi siapapun, ya, raja, ya, boleh nggak doa sama Tuhan? Ini kan namanya doa sama Tuhan. Boleh, ya, nggak masalah. Ada nabi yang berdoa untuk umatnya, minta ampun untuk umatnya. Ada nggak? Ada. Nabi Daniel. Nah, Nabi Daniel, coba kita buka Daniel. Daniel pasal 9. Nah.
Nah, Daniel 9, ini kita nggak mungkin baca semua, tapi dari ayat 3, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosa. Tapi ini bukan dosa pribadi dia. Ini dosa nasional. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia kepada mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik. Jadi dia bukan mengatasnamakan pribadi, dia mengatasnamakan umat dia. Ya, Yehuda, Israel di sini. Kami telah berlaku fasik, berontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu, kami tidak mendengarkan hamba-hambamu. Jadi bisa dibaca terus. Ini contoh seorang nabi, ya, Daniel, mengaku dosa, ya, umatnya. Jadi Hizkia itu mengaku dosa umatnya juga di situ. Oke ya? Tugas imam itu hanya setahun sekali. Untuk yang masuk ke ruang mahasuci, ya. Tapi tentu dia punya banyak tugas lain. Kalau mereka melakukan kesalahan dalam hari-hari tertentu, apakah itu tidak bertugas? Ada. Mereka, imam kan membuat korban penebus salah. Ya. Dan bisa jadi ada juga terjadi di situ kan, bisa jadi nggak dicatat, gitu kan? Bisa jadi nggak dicatat, ya, tapi pengampunan dosa nasional itu berlaku juga untuk diwakili oleh raja Rabi. siapapun raja boleh menginisiasi dong. Dia kan pemimpin juga, gitu kan? Jadi artinya Raja Hizkia di sini menunjukkan kepemimpinan bahwa saya akan memimpin umat untuk mendekat kepada Tuhan dan mohon ampun pada Tuhan. Benar. Pertanyaannya gimana? Maksudnya saya nggak melihat ada masalahnya gitu. Karena waktu yang dia mengurangi kan salah juga. Hah? Kalau kan salah juga, juga sampai. Ya, karena dia mempersembahkan korban. Kan Hizkia tidak. Hizkia berdoa sama Tuhan. Siapapun boleh berdoa sama Tuhan. Gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Itu masuk di poin 4 kita di sini. Coba kita lihat. Tadi kan sudah kita lihat mengadakan perayaan Paskah secara nasional yang rupanya telah lama ditelantarkan. Walaupun ada berbagai hal seremonial yang tidak benar, tetapi Tuhan menilai baik ketulusan hati Hizkia dan Israel pada waktu itu. Ya. Jadi ada beberapa hal seremonial yang memang tidak benar, tapi Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengampuni mereka. Oke, lihat lagi ayat yang ke 21 di 2 Tawarik 30. Selama 7 hari orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita besar, sementara orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan alat-alat musik yang nyaring. Nah, ini juga adalah cikal bakal kenapa kita hari ini banyak bernyanyi. Ya, rupanya di Bait Suci waktu itu juga ada banyak bernyanyi. Ada penggunaan musik ya, yang bagus. Hizkia menyampaikan kata-kata pujian pada semua orang Lewi yang sungguh terampil dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang menyantap makanan hari raya itu selama 7 hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaat memutuskan untuk merayakannya 7 hari lagi. Lalu mereka melakukannya 7 hari lagi dengan sukaria. Saking senangnya mereka tambah 7 hari, jadi total 14 hari. Wow, kalau bisa ya. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Jadi kalau mau 7 hari lagi kan harus ada makanannya dong. Makanan dari mana? Rupanya disumbang oleh raja. Juga para pemimpin menyumbang kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Sejumlah besar imam pun telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria bersama para imam dan orang Lewi serta seluruh jemaah yang datang dari Israel, juga para pendatang baik yang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Sungguh besarlah sukacita di Yerusalem karena sejak Salomo bin Naud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Jadi kita diingatkan lagi. Rupanya sejak Salomo ini belum pernah dilakukan Paskah seperti itu. Ya. Yang sungguh memperlihatkan betapa lemahnya secara rohani mereka. Karena Paskah itu Tuhan desain
untuk mengingatkan Israel akan pertolongan Tuhan di Mesir. Ya, jadi Paskah itu melihat ke belakang dan melihat ke depan kepada juru selamat yang akan datang. Gitu. Jadi ketika mereka tidak melakukan Paskah, ya, padahal yang Hizkia lakukan ini pun belum yang 100% benar loh gitu. Itu pun nggak pernah terjadi sejak zamannya Salomo. Gitu. Maka kita bisa melihat betapa lemahnya ini menjadi, betapa lemahnya, gitu ya. Dan kita bilang bahwa ya kita sekarang hidup di zaman perjanjian baru misalnya. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Ya. Dan kita hidup di zaman hakikat. Tetapi kalau kita mengabaikan ya, perintah Tuhan, kita mengabaikan, ya, misalnya padanannya apa hari ini? Kalau orang Israel dulu tidak merayakan Paskah, tidak merayakan Paskah kan berarti mereka tidak datang ke Yerusalem. Ya, mestinya Paskah kan semua laki-laki datang ke Yerusalem. Ya. Tapi mereka tidak lakukan itu sejak Salomo, bayangkan. Sejak Salomo mereka tidak lakukan itu. Nah, akhirnya mereka menjadi lemah dan lemah dan lemah dan lemah. Padanannya hari ini apa? Padanannya banyak, saudara. Padanannya misalnya Tuhan ingin kita berjemaat secara rutin. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang merasa, nggak usah lah, ya, nggak usah lah, saya nggak usah berjemaat, kan? Tapi dia lakukan itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan sebagainya. Dia akan melemah. Secara rohani dia akan melemah. Dia akan menjadi makin lemah, makin lemah, makin lemah. Dan akhirnya terjadi ya seperti ini ya, kacau-kacau ya. Bener, nggak bener, bener, nggak bener, bener, nggak bener. Benernya pun bener yang nggak jelas. Ya, jadi kita melihat ada alasannya kenapa Tuhan suruh orang Israel semua harus rayakan Paskah datang. Dan ada alasannya Tuhan ingin, misalnya orang percaya berjemaat, gitu ya, untuk mendapatkan pengajaran dan lain sebagainya. Oke, kita akan stop sampai di sini. Ya, jadi bagi yang ambil kertas jangan dihilangkan, ya, yang hilangkan nanti kita akan lanjut lagi karena Hizkia ini ada banyak pengajarannya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih setiamu besar bagi kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami supaya kami memahami ya, prinsip-prinsip yang Engkau mau ajarkan melalui catatan tentang Hizkia. Engkau pimpin Tuhan, kami bisa menerapkannya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.